Baik, selamat siang Pak. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum kuis kami. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Elviska Astria Pasaribu dengan NIM 12S25016 dan peer Saya bernama Laura Kasimutiara Borusimamora dengan NIM 12S25014. Baik Pak, di sini kami akan memulai menjelaskan mengenai pengerjaan praktikum kami. Yang di sini soal pertama yaitu analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Dan di sini narasinya, sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun ada banyak kemungkinan data korup. Di sini tugasnya yang pertama membaca tepat 30 data suhu ke dalam array, yang kedua memvalidasi suhu harus dalam range min 50 sampai 150. Yang kedua input bukan angka melainkan invalid. Yang ketiga menghitung nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum. Dan yang keempat, jika satu saja data invalid, maka tampilkan pesan error dan hentikan program. Baik, di sini Pak kami akan menjelaskan program kami. Nah, di sini yang pertama kami membuat beberapa function. Di sini saya akan menjelaskan mainnya terlebih dahulu. Yang pertama kami mendeclare real array suhu 30, lalu kami mendeclare real input temp, lalu yang ketiga kami mendeclare integer i, lalu integer is valid, lalu boolean program jalan, dan di sini kami membuat penugasan program jalan sama dengan true. Nah, di sini kami memasukkan output, masukkan 30 data suhu karena tadi pada soal diminta untuk memasukkan 30 data suhu. Lalu di sini kami memanggil for i sama dengan 0 to 29. Lalu di sini kami menggunakan branching. Program jalan kalau true dia akan menginput input temp, lalu akan diberikan penugasan is valid sama dengan validate atau input temp. Lalu kemudian dia akan membranching lagi is valid sama dengan 1. Lalu jika dia true akan diberikan penugasan suhu i sama dengan input temp, dan jika dia false akan diberikan output error, data sensor tidak valid, dan akan diberikan penugasan lagi program jalan sama dengan false. Nah, di sini ketika branchingan ini sudah selesai, dia akan lanjut ke sini Pak. Dia akan membranching program jalan. Jika dia true maka akan keluar output rata-rata dan get average suhu 30. Lalu ada output minimum, get min suhu 30, dan output maksimum get max suhu 30. Nah, di sini function yang kedua yaitu get average. Nah, di sini kami yang pertama memberikan function get average dan mendeclare real average, real total, integer i, dan memberikan penugasan total sama dengan 0. Lalu di sini kami menggunakan for i to n kurang 1 dan melanjutkan ke penugasan total sama dengan total plus ri. Lalu dia diberikan penugasan lagi average sama dengan total per n dan mereturn real average. Lalu yang function yang ketiga yaitu get max. Nah, di sini kami menggunakan declare real max val, lalu menggunakan declare integer i dan memberikan penugasan max val sama dengan R0. Lalu di sini diberikan for i sama dengan 1 to n kurang 1. Lalu selanjutnya diberikan pembranchingan ri lebih besar max val. Lalu jika dia true akan diberikan penugasan max val sama dengan ri. Lalu return real max val. Nah, selanjutnya get min-nya. Nah, di sini get min-nya diberikan declare real min val, lalu integer i, lalu diberikan penugasan min val sama dengan R0, lalu menggunakan for i 1 to n kurang 1, lalu selanjutnya diberikan pembranchingan ri lebih kecil min val. Kalau tadi pas max dia menggunakan lebih besar, kalau di min dia menggunakan
tanda lebih kecil. Nah, jika dia true akan diberikan penugasan min_val RI. Lalu return real min_val. Lalu selanjutnya diberikan function validate. Nah, di sini yang pertama diberikan integer result, lalu diberikan pembrancingan vol lebih besar sama dengan min 50 dan vol lebih kecil sama dengan 150. Jika benar dia result sama dengan 1 dan jika dia salah akan di result sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan di return integer result. Nah, untuk membuktikan program kami ini benar, Pak, di sini kami akan mencoba merun program ini. Nah, di sini yang pertama kami akan di sini diminta masukkan 30 data suhu. Nah, jadi kami akan memasukkan suhu yang diberikan pada soal. Nah, di sini yang pertama yaitu 25. Lalu 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, lalu 90, 80, 75, 65, 55, 45, 25, 35, 25. Nah, baik Pak, di sini output yang diminta yaitu 36,33. Tadi sudah diberitahukan bahwa output yang sebenarnya itu adalah 38,36. Dimana tadi kami mengecek dengan kalkulator, Pak, bahwa kalau kami hitung dengan kalkulator rata-rata yang keluar adalah 38,366 sekian. Dan minimum yang keluar itu tadi 7 dan maksimumnya 110. Nah, baik Pak, program yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, soal yang kedua ini adalah sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Narasinya, program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari, indeks 0 to 23. Nah, tugasnya di sini membaca jumlah bookingan N. Untuk setiap bookingan, user memasukkan jam dari 0 sampai jam 23. Nah, lalu nama pemesan. Lalu validasinya yaitu jam di luar range maka ditolak. Slot sudah di booking maka ditolak. Nah, lalu yang keempat, data valid disimpan ke array of struct. Nah, di sini nanti bakal diminta output inputnya seperti ini. Maka output yang keluar akan seperti ini. Nah, baik Pak, kami akan masuk ke program kami. Nah, di sini Pak, yang pertama itu deklarasi array paralel atau pengganti struct. Nah, di sini integer array horse 24 di mana akan menyimpan 24. Lalu di sini string array names
24 akan menyimpan 24 nama pemesan. Lalu kita declare integer i, integer di sini deklarasi variabel input atau counter. Nah, di sini integer n, lalu integer i, integer input hour, integer valid count, lalu string input name, boolean is false, boolean is dop, valid count sama dengan 0. Nah, di sini kita memberi output di mana masukkan jumlah booking n, lalu input n, lalu menggunakan looping for i sama dengan i to n. Nah, lalu programnya akan berjalan. Di sini kita membuat output data ke dan i, lalu masukkan jam yang range-nya tadi dari 0 sampai 23. Lalu input hour, lalu output yang kita buat output lagi masukkan nama pemesan karena tadi disuruh ada nama pemesannya. Nah, di sini input name. Lalu panggil fungsi validasi. Di sini is false sama dengan is valid hour input hour. Nah, lalu branching is false. Apabila dia true maka akan cek duplikasi hanya jika jam valid. Nah, di sini is duplicate hours valid count input hour. Nah, lalu di sini kita buat branching is true, maka dia akan muncul bookingan gagal, jam sudah terisi. Lalu apabila dia false, maka hours valid count sama dengan input hour. Nah, di sini menggunakan assign lagi, name atau valid count sama dengan input name. Lalu valid count sama dengan valid count tambah 1. Maka output yang akan keluar adalah bookingan berhasil dan input hour, input name. Nah, di sini menggunakan dua function, yaitu function is duplicate di mana menggunakan parameter integer array r, integer n, integer h. Nah, lalu kita mendeklar boolean status. Lalu kita mendeklar integer k, lalu diberi penugasan status sama dengan false. Nah, di sini kita mengecek loop duplikat. Nah, k sama dengan menggunakan looping for k sama dengan 0 to n kurang 1. Next, dia akan turun ke pembrancingan yang kita buat. R k sama dengan h. Maka di sini apabila dia true, status sama dengan true. Nah, lalu di return boolean status. Setelah itu branching yang terakhir yaitu is valid hour. Nah, di sini dengan parameter h, lalu kita declare boolean status di mana menggunakan branching h sama dengan 0 and h sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan h lebih kecil sama dengan 23. Maka apabila dia true, status true. Apabila dia salah, maka statusnya akan false. Lalu return boolean status. Baik, di sini saya akan mencoba mengeran. Sini kita coba 3, lalu 10, 10 Andi. Pakai spasi ini kan? Ya. Berarti enggak. Kayaknya tuh tadi enggak pakai spasi. Coba. Kita ulang dari sini aja. Ya. 3 dulu. Tiga, lalu 10 Andi 10 Andi. Dulu kok kita lupa ya. Oke, enter. Nah, lalu di situ masuk.
di sini tadi kan Pak dibilang bahwa memasukkan nama, pertama dia mengambil jamnya dulu, jam 10 misalnya. Lalu kan dia mengambil tiga kali pemesanan ruangan, dimana jam 10 pertama Andi memesan ruangannya, lalu di sini berhasil. Lalu setelah itu Budi ingin memesan juga di jam 10, maka bookingan gagal karena jamnya sudah berisi. Lalu pesanan yang ketiga itu di jam 25, di ruangan 25, bookingan gagal karena ruangannya sudah terisi, seperti itu. Baik Pak, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Nah, baik Pak, di sini soal nomor 3 yaitu apa? Iya. Nah, soal nomor 3 yaitu narasinya implementasi sistem kompresi array run length encoding. Nah, narasinya implementasi kompresi array integer menggunakan run length encoding atau RLE. Nah, di sini kami diberikan penugasan untuk yang pertama membaca n, yang kedua membaca array integer, yang ketiga memvalidasi tidak boleh kosong dan integer dalam range min 1000 sampai 1000. Nah, yang keempat output dalam formatnya itu value count dan wajib menggunakan integer validate dan void compress. Nah, di sini akan diberikan contoh input seperti ini dan outputnya seperti ini. Nah, jadi Pak, kami akan masuk ke program kami, yaitu yang pertama kami menggunakan dua function. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mainnya terlebih dahulu. Di sini kami yang pertama-tama menggunakan integer n, i, dan vol. Nah, lalu kami menggunakan integer array data r100. Lalu kami memberikan output masukkan jumlah data n, lalu menginput n dan mengoutput masukkan nilai array. Lalu kami menggunakan looping for i sama dengan 0 to n kurang 1. Next, kami menginput vol, lalu membranching validate atau vol. Jika dia benar akan diberikan penugasan data ri sama dengan vol, dan jika dia false, dia akan memberikan output error, integer harus min 1000 sampai dengan 1000. Lalu dia akan dijeda dan mengkompres data rn. Di sini kita memanggil kompresnya Pak. Nah, di sini karena fungsinya sudah dipanggil, kami masuk ke function yang pertama yaitu compress dengan integer array r, integer n. Nah, di sini kami yang pertama mendeclare integer i, count dan current vol. Di sini kami membranching n lebih besar dari 0. Jika dia benar, maka akan diberikan penugasan current vol sama dengan r0. Lalu diberikan penugasan lagi count sama dengan 1. Lalu menggunakan looping for i sama dengan 1 to n kurang 1. Lalu next dia akan membranching lagi ri sama dengan current vol. Lalu jika dia benar akan menghasilkan pemanggilan count sama dengan menghasilkan penugasan count sama dengan count plus 1. Lalu jika dia false akan mengoutput current vol dan count. Lalu dia akan diberikan penugasan current vol sama dengan ri dan count sama dengan 1. Lalu jika loopingan ini sudah selesai, dia akan melanjut ke output current vol dan count. Nah, selanjutnya function selanjutnya yaitu validate. Di sini kami mendeclare boolean valid, lalu membranching vol lebih besar sama dengan min 1000 dan vol lebih kecil sama dengan 1000. Jika dia benar, maka akan menghasilkan penugasan valid sama dengan true, dan jika dia false, valid sama dengan false. Nah, di sini kami akan mencoba merun program kami. Baik, di sini kami disuruh untuk memasukkan jumlah n, data n. Nah, di sini masukkan 9. Ini langsung semua.
min 2 min 2 min 2 10 10 10 10 lagi. 10 lagi 10 lagi. Nah, baik. Di sini output yang diberikan yaitu yang diberikan pada soal 53 min 22 dan 10 4. Nah, di sini output yang dihasilkan program kami sudah benar, yaitu 53 min 22 10 dan 4. Nah, berarti program ini sudah benar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Pak. Program yang ke-4. Baik Pak, pada soal yang keempat ini adalah manajemen ring buffer untuk data suhu. Narasinya yaitu ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Lalu tugasnya adalah 1. Terima input suhu berulang. Lalu yang kedua, setiap input memasukkan ke buffer, lalu jika penuh geser elemen lama keluar. Lalu yang ketiga itu validasi, range suhu 0 sampai 100 derajat. Lalu yang keempat itu setelah setiap input tampilkan buffer, tambah rata-rata. Nah, di sini nanti contoh input, lalu output yang akan keluar buffer rata-rata. Oke. Apabila di luar range, maka yang muncul error suhu di luar range. Baik, program kami Pak, soal nomor 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana kami menggunakan dua function yaitu add atau age, lalu get average. Nah, di sini yang pertama kami mendeklar real array buffer yang 10 di mana menyimpan nanti 10 data. Lalu integer count, real input suhu, boolean running, lalu penugasan count sama dengan 0, running sama dengan true. Nah, lalu kami membuat output di mana masukkan suhu input di dalam kurung input lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100 akan dianggap error, tapi program lanjut jika input min 99 untuk stop. Nah, di sini yang kita menggunakan looping for di mana running apabila dia true maka akan dia jalan ke kita disuruh menginput suhu. Lalu kita menggunakan branching di mana input suhu sama dengan min 99, maka apabila dia true, running itu false. Nah, lalu apabila dia false, dia akan membranching lagi di mana input suhu lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil sama dengan 100. Nah, apabila dia true, maka dia akan jalan ke penugasan count at buffer count input suhu. Nah, lalu di sini apabila dia salah, output yang keluar adalah error suhu di luar range. Nah, apabila dia benar tadi, output rata-rata buffer saat ini, lalu get average, count parameter dimana tadi kita membuat function get average. Nah, di sini adalah pemanggilannya agar mendapat rata-rata buffer sama get average buffer count. Nah, lalu kita masuk ke functionnya. Yang pertama age. Nah, di sini menggunakan parameter real array buff, lalu integer cint, lalu real count, dimana mendeklar integer new count sama i. Lalu menggunakan branching cint lebih kecil dari 10 maka dia true, buff cint sama dengan false, new count sama dengan cnt tambah 1. Nah, lalu apabila dia salah kita menggunakan looping for i sama dengan 0 to 8. Nah, di sini next dia bakal jalan ke buff i sama dengan buff i tambah 1. Lalu dia apabila dia turun maka dia akan langsung buff 9 sama dengan false, new count sama dengan 10, lalu return integer new count. Lalu function get average itu menggunakan parameter real array buff integer cint. Lalu di sini kita mendeklar real average sama sum, lalu integer i, lalu kita buat penugasan sum sama dengan 0, lalu membuat branching cint sama dengan 0, true, maka dia average sama dengan 0.
Bila dia false, maka I sama dengan 0 to C inti 1. Next dia bakal turun ke sum sama dengan sum tambah bug I. Lalu dia akan turun average sum per C inti. Lalu return real average. Nah, di sini saya akan mencoba mengulanginya. Lima belas, 20, 25, 30, 110, 40, 1. Nah, ini Pak, tadi pada program ini kami tidak tahu kenapa ini salah. Nah, seperti ini Pak. Jadi kami program ini kan sudah berjalan Pak dengan baik. Karena kami menginput 15, maka rata-rata buffer saat ini 15. Lalu saat kami menginput 20, rata-rata buffer saat ini adalah 17. Nah, lalu saat menginput 25, rata-rata buffer saat ini adalah 20. Dan Lalu jika kami menginput 30, maka rata-rata buffer saat ini adalah 22,5. Lalu saat kami menginput 110, maka yang keluar outputnya adalah error di luar range, karena range-nya tadi dari 0 sampai 100. Nah, lalu saat kami menginput 40, rata-rata buffer saat ini adalah 26. Di sini yang pertama kami sudah benar Pak, di mana kami menginput 15, maka rata-rata buffer saat ini adalah 15. Nah, baik Pak, di sini kami akan menjelaskan soal yang kelima. Nah, di sini Pak, pada soal yang kelima kami diminta untuk memvalidasi form pendaftaran dengan array error collector. Di sini narasinya, simulasi form pendaftaran, semua error disimpan dalam array string 2D dengan input nama, umur, string harus dikonversi, lalu email, lalu selanjutnya kami memvalidasi nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat 17 sampai 65, lalu email mengandung @ dan titik. Jika ada error, maka akan menampilkan semua error dan hentikan. Nah, di sini kami disuruh untuk memberikan fungsi wajib, yang mana integer validate strip name atau char name, lalu integer validate age, dan integer validate email. Nah, di sini Pak kami akan menjelaskan program kami. Nah, di sini Pak kami memiliki 2 function. Di sini saya akan menjelaskan mainnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama kami men-string name strl, lalu email, lalu mendeclare string array error list 3 yang dimana akan menyimpan 3, lalu integer count I, lalu memberikan penugasan count sama dengan 0, lalu mengoutput masukkan nama, lalu menginput name, lalu mengoutput masukkan umur atau string, lalu menginput str, lalu mengoutput masukkan email dan menginput email. Di sini kami membranching line name lebih kecil dari 3. Jika dia benar akan diberikan penugasan error list count sama dengan min nama minimal 3 karakter, lalu count sama dengan count plus 1, lalu akan diberikan branching lagi validate age atau strr sama dengan false, lalu jika dia benar maka akan diberikan penugasan error list atau count min umur harus berupa angka 17 sampai 65, lalu memberikan penugasan count sama dengan plus 1, lalu membranching lagi validate email sama dengan false. Jika dia true maka error list sama dengan count sama dengan min email tidak valid dan harus ada age dan titiknya, lalu memberikan penugasan count sama dengan count plus 1. Nah, di sini kami yang terakhir membranching count lebih besar dari 0. Jika dia benar maka akan mengoutput error dan memberikan for I sama dengan 0 to count kurang 1,
Next, dia akan mengoutput error list, dan jika dia false akan mengoutput pendaftaran berhasil. Nah, function selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Nah, di mana function yang digunakan adalah validate age, yang dimana parameternya s, lalu mendeklar boolean valid, lalu mendeklar integer age false. Nah, di sini asumsi konversi berhasil jika logaritma sulit dicek is numeric tanpa try catch. Nah, di sini kita diberi penugasan lagi x false sama dengan to integer s. Nah, lalu menggunakan branching di mana x false lebih besar sama dengan 17 dan x false lebih kecil sama dengan 65. Apabila dia true maka valid sama dengan true. Apabila dia salah maka dia akan false. Lalu menggunakan function validate email, lalu parameternya s, dimana mendeklar boolean valid hash 80 hash dot. Nah, di sini declare integer i, lalu hash add sama dengan false, hash dot sama dengan false. Nah, di sini kita menggunakan looping for, dimana i sama dengan 2 length s kurang 1. Next, kita akan branching dimana cars si sama dengan add true, maka dia akan add sama dengan true. Lalu di sini kita buat branching lagi, cars si sama dengan dot, dimana true maka hash dot sama dengan true. Nah, di sini pengecekan kembali dimana kita menggunakan branching, hash add dan hash dot sama dengan valid. Apabila dia benar maka valid true, lalu apabila dia salah maka valid false. Lalu turun ke return boolean valid. Maka kita akan run. Baik Pak, di sini yang pertama kita akan menginput A, lalu ABC, lalu kita masukkan emailnya andi.gmail.com. Di sini Pak, kami tidak membuat bahwa itu string, kami menggunakan integer, makanya output yang keluar tadi itu nggak berhasil Pak. Mungkin sekian dari kami, terima kasih Pak.